Banyak orang yang tiba-tiba merasa mengingat segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau yang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia. Tadua naratu-ratuda. Siapa meninggal dunia? Bombe nu. Tapaknya dah minta pesan nih. Dek toma tu nama kada pesan ni dia lota tapi la lengatin kada ya lebat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awe doh pasal. Langsung dikabak baca doa di. Ulangi sama-sama. Semoga yang menjawab salam diberikan umur yang panjang. Yang tidak menjawab salam istingal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih roh? Bismillah Allahu Akbar. Bismillah la ilaha illallah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jemaah salat, sidang jemaah takziah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus calon sambun nih calon dia kan sambungan nah. Calon agak itu na putih mana nih gemuk tak. Iya tahu. Imam. Namanya, kematian, tanggalnya, harinya, menit, bahkan detiknya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kematian, dek nama kedasa dia pagi tuduh mati apa dicabut nyawata dek mah. Orang yang rajin salat meninggal, yang tidak mau salat dek to nama aga. Orang yang rajin baca Al-Quran juga meninggal. Orang yang tidak baca Al-Quran juga meninggal. Tapi ada orang yang meninggal dalam kebaikan, ada orang yang meninggal dalam mohon maaf penyesalan. Kira-kira kalau bertanya Kak kepada semua yang hadir, mau meninggal dalam kebaikan atau sebaliknya? Menurut nih, mau meninggal tidak dalam kebaikan atau sebaliknya? Kalau mau meninggal dalam kebaikan, salah satu doa yang mesti kita baca setiap sudah sholat adalah doa yang kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Baca nih roh, baca nih. Tidak sedikit ada orang meninggal dalam keadaan sujud. Riwayat tu nama sumpah jang. Mega tuh kejadian. Ada orang tidak bangun dari sujudnya. Tidak bangun selama-lamanya, ternyata tau mati nah. Ide melok paham. Betul tidak? Ada orang yang meninggal pada saat ia membaca Al-Quran. Begitu sudah dibaca Al-Qurannya, dia dekap nakatening Al-Quran nah. Ternyata ya tona rona sabari li suri pamasena. La ilaha illallah paham. Ustaz Ansar, salah satu doa yang biasa saya baca, ya Allah, ambillah nanti nyawaku pada saat saya selesai membaca Al-Quran. Pak elok matua sedih mati baca sangadi, mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Elok kak. Tergantung matomi itu niata. Milau kiri pun Allah Ta'ala, nareki pun Allah Ta'ala. Ya Allah, saya mau meninggal dalam keadaan sujud ya Allah. Insya Allah nareng itu matu pun Allah Ta'ala. Sujud ki nadek di moto payengan na. Tama decen na to. Ada juga orang meninggal dalam keadaan tidur, tidak bangun selama-lamanya. Saya biasa dapat ceramah takziah. Saya tanya apa penyebabnya sebelum meninggal. Nah, tin remi ustaz.
Maka tidak ada yang kasih bangun nih. Dia bilang dikasih bangun sama istrinya tapi tidak bangun-bangun nih. Nah, makanya mesti kita memperbaiki persiapan-persiapan untuk melangkah ke kuburan. Apa yang mesti diperbaiki persiapan-persiapan melangkah ke kuburan? Tiada lain dan tiada bukan kepada kita semua yang masih hidup. Pada cengi si patah. Bang kata tahu lihat jak si patah. Dek makan kue tu? Dek makan kue? Harap kada di muda mereka. Pada cengi si patah. Bana kota majak si mati. Setiap ada orang meninggal pasti diumumkan, diberitakan. Apalagi sekarang masjid sudah ada di mana-mana. Umumnya diberitakan di masjid. Saya juga selalu mendengarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua terdiam. Lalu mendengarkan siapa gerangan yang meninggal. Begitu disebut namanya. Telah meninggal dunia. Contoh. Almarhum Den Jakbar. Contoh. Nasi Jakbar, cai na yes tasemita ka. Demi cai contoh. Maka semua jemaah yang pernah di masjid di Ka'bah pasti akan berkata, wih, di sirpa masena na. Contoh. Tapi jatuh dewa kan barang maganti. Semua orang tiba-tiba spontan merasa berduka. Banyak orang yang tiba-tiba merasa mengingat segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Taduan naratu-ratudan. Siapa meninggal dunia? Bombe nu. Tapaknya dah minta pesan nih. Dek Toma tu nama kada pesan ni dia lotak tapi lalengatin kada ya lebat aku tajengnya. Maka mesti diingat Pak Ibu, kita semua akan melangkah ke kuburan itu. Mesti diingat, sebelum diangkat oleh keluarga, sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat, sebelum dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan, salah satu persiapan yang mesti dilakukan adalah perbaiki sifat-sifat Pak Dek tu dutang na carita tak tahu nak kumadecengi. Tanya mi diri tak semua. Nak kumadeceng mukit tu do. Belum mau tu pakai kesehatan. Tapi nak kumajak sing pasti kada kijana cara main. Bukan ceramah yang tidak baik, sifat mesti dipadeceng. Kalau sudah baik sifat, rajin maki sembahyang, selalu maki tolong menolong, selalu maki bantu orang. Itu orang yang selalu menolong sebenarnya yang dia mau tolong adalah dirinya tonji. Pak Ibu, ulangi kembali, orang yang selalu menolong itu sebenarnya yang dia mau tolong adalah dirinya tonji. Kenapa bisa? Tidak ada orang tua yang selalu menolong orang lain yang disia-siakan oleh Allah. Dek gaga tuh. Orang tua yang rajin menolong orang lain, maka yang dapat nanti kebaikannya bukan orang lain. Tanya tuh surah-surahna, tapi anak nama tuh. Betul tidak? Menuni, betul tidak? Itulah, perhatikan nih, minta nih pelajaran. Siapa kedua orang tua meluk sipakna, dek gaga tuh anak-anak, dek nama deceng, linona. Malah cuma mana tuh anak-anak. Yang penting toma-toma meluk mana sipakna. Apalagi narekok toma-tuai mega orang perana, na liwak kacuana, maka mata gi baja sangadi, dek gaga pasti keturunan tu miskin. Bagaimana mungkin miskin? Kada Allah yang janji, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin memberi, pasti akan diberikan balasan oleh Allah. Tapi sebaliknya, nak mega duit tanah liwak sekita. Halo. Sebaliknya orang banyak mana tapi dia seke no. Bagaimana? Kira-kira sedih tidak kalau mati? Jawab dulu anak muda. Kalau orang banyak wana tapi sana seke na sedih tidak kalau mati? Lopo-lopo sadamu. Ulangi satu kali. Orang yang banyak wannya tapi sana seke na menangis tidak? Lopo-lopoi. Siapa yang mau menangis? Jangankan orang lain, kemenakan sendiri. Pernah suatu waktu kejadian, kemenakannya inilah seke. Makutani Pak Imam, siapa yang mau mandikan ini almarhum? Dia bilang kemenakannya, biar mi Pak Imam. Dia tomo yang mandi diri nak waktu nak hidup sana gigilna.
Nah itu semua yang terjadi kepada kita. Pak Mega tua tak lupa memang. Banyak orang lupa diri. Ada orang yang sombong, tapi tidak ada di sini kapan begitu deh. Ada orang sombong gara-gara harta. Nah itu harta tak mau maaf. Terlalu banyak orang kaya tapi tidak sombong. Baru satu mobilnya. Itu lagi nama mobil Aila aja. Sombong dan minta maaf. Ada orang 5 mobil Alphard parkir di rumahnya. Tidak sombong. Jadi santai maki. Apa mau disombongi? Ada orang sombong gara-gara emasnya. Nah pakai lo kadibotingnya deh. Sebenarnya engkau cucur dia lona, tapi cucur mabela tomin lau. Nah pakai toni cicin, apa makai cika cucur nu dolo Nah pakai ini kan tuan anuna kaluna. Sebenarnya tidak panas dia tapi pura-pura dia bilang, dia panas nah. Pakai nih ro. Pakai memen nih ro sebelum meninggal ki, karena kalau mati ki siapa pakai? Bilang ki dulu, siapa yang pakai kalau mati ki? Siapa pakai? Yang pakai adalah istri barunya papa. Betul tidak Pak? Bilang gitu dulu Pak Haji, betul tidak? Itu udah bilang siap. Pakai mie mami, pokoknya mau kita tidur pakai. Kalau parent mati gini, pakai mie orang. Nah pakai nih mama baru, lo kan di bolana cikalina. Assalamualaikum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mega tolong tak lupa mega. Makanya ceramah takziah malam ini ingin menghentakkan hati kita, ingin membuka pikiran kita bahwa kalau engkau meninggal, engkau tidak akan pernah ditemani oleh istri, apalagi suami, apalagi anak. Jangankan suami, jangankan istri, anak tak lagi nadik nelo kena si bang. Coba pernah kita lihat? Bertanya dulu ibu-ibu. Biasa mana mak itu mita atau mati di antara di kuburannya deh. Seorang suami yang meninggal diantar oleh istri, dan setelah suami dikubur, puraki mita ada istri yang temani suaminya di atas kuburannya setelah dikubur. Puraki menuki doi puraki deh toh. Berarti pertanyaan yang sama. Nah kalau lebih riole mana telak kaita diantar oleh kuburan, lo ki monro, lo ki sibangi dasana kuburan menu nih do, eloki Naro, lo bisa data lo ki. Maka cai nama kena tidak. Jangankan istri, anak lagi. Jauh usah menantu, kamu menantu apa lagi? Tidak ada orang yang mau temani, engkau sendiri, di dunia lahir sendiri, dikubur pun nanti sendiri. Apalah ya tafakkarun. Maka pikirkanlah apa yang mau dipikirkan. Tanamlah kebaikan sebelum engkau meninggal. Apalagi yang sudah punya anak, apalagi nak anak tak lebih dari 2, apalagi kalau anak ada 5. Perbaiki memang ni makokohe gaut pada ceta supaya mate ki anak tak mega tolongi karena kebaikan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya biasa dapat teman. Dia berkata, Ustaz, mudahnya semua ini pekerjaan saya dapat. Saya bilang, salah ki itu bos. Bukan karena engkau mudah, karena pintar ki bos. Bukan. Semua ini pekerjaan mudah kita dapat. Kenapa? Melok mato tangan tu bapak tahu tuna tuo. Melok mato tu si pak nama tahu tuna tuo. Sehingga ini mana runtuh itu decena atau matuai. Ada yang mau bantah? Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Orang tua yang baik sifatnya waktu hidup, maka kebaikannya itu akan turun kepada anak-anaknya. Ada orang tua nape SD anak-anak, maka kalau berbuat baik sekarang, 20 tahun yang akan datang, engkau tolong itu anak tak. Siapa yang tolong? Orang yang tidak pernah ia sangka, tidak pernah dia bertemu, tapi karena kebaikannya ibunya, kebaikannya bapaknya, maka anak tak nanti 20 tahun akan datang, mungkin mati nih. Ada orang yang tolongi, Magai Allah Maha Adil dan selalu membantu siapa yang orang tuanya selalu berbuat baik. Oke, mega nureku. Atau mega mana dengan nureku. Kita belum pasti bisa sama dengan mereka sampai dia kuliah. Tapi kalau baik sifatnya, tersenyumlah pada saat meninggalkan mereka dan berkatalah kepada anak-anak, tenanglah engkau anakku, orang tuamu baik sekali, engkau pasti banyak juga nanti yang akan tolong. Alhamdulillah. Tapi nak menjadi sifat ki. Pangkat tu kon rang maraji masum banyak tapi senak jak sifat na. Dek makoe.
Dek mah, dau tepe. Mai raja mah sumbanya tapi jangan sipo. Sangilok na teri yang kita mah susah. Pada ceng ini. Karena kehidupan kita pasti akan berakhir. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Maka pikirkanlah bekal apa yang mau disiapkan sebelum engkau dibungkus dengan kain kapan. Salah satu persiapan yang mesti disiapkan sebelum dibungkus dengan kain kapan. Mohon maaf Pak Mega ni di antara kita himatu tuan ni kita kasih naik. Dah ampun enggak Pak ini mata mana ni. Salah satu ilmu yang mesti dipersiapkan sebelum kematian datang, persiapan menghadapi sakratul maut. Alangkah beruntungnya kalau ada orang tua yang sakratul maut didampingi oleh anak pada saat detik-detik akan meninggal. Apa tuntunannya kalau ada orang yang sakratul maut? Napu ada nabita, ada dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj pelajaran yang besar bagi kita. Agana senabita dalam kitab Fiqhul Manhaj dikadaskan dari keungkan atau madang, maka yang pertama dilakukan adalah hadapkan cepat tubuhnya orang yang sakratul maut itu menghadap lokar di Baitullah. Baitullah itu tujuan nak koi Pak Ibu. Di mana posisinya Baitullah? Sempurna kan di masjid. Posisiku berdiri sempurna. Hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Sebagaimana posisi jenazah pada saat dimasukkan ke dalam lahat. Dimiringkan sedikit. Kepala diangkat sedikit. Itu semua umatnya Nabi kuburannya. Posisinya menghadap Baitullah kan. Apa maksudnya itu? Biar di Maros ki menghadap Baitullah, biar di Parepare ki menghadap Baitullah, biar di Kendari ki menghadap Baitullah, biar di Kolaka ki menghadap Baitullah. Apa maksudnya itu? Kenapa Nabi suruh ki pada saat orang sakratul maut hadapkan memang menghadap ke Baitullah dimiringkan, dipahendrek ni ulunna cede. Salah satu jawabannya adalah, ya Nabi, kenapa mesti dihadapkan menghadap Baitullah orang yang sakratul maut? Jawabannya, semoga sebentar kalau ia meninggal dan dimasukkan ke dalam lahat, sempurna juga posisinya tubuhnya menghadap lokar Baitullah. Dan itulah tanda orang yang selamat dalam kuburan. Tanda ya roh. Pengalaman nyata saya biasa dapat dengan banyak diskusi orang yang biasa memasukkan jenazah ke dalam lahat. Ternyata dua teluto itu peristiwa, ada jenazah yang tidak mau menghadap ke Baitullah kuburan, jenazahnya pada saat ada dibawa di dalam lahat kuburan. Pak Imadi, biasa kita tamat Pak Imadi. Ada yang biasa memasukkan jenazah di kuburan? Nak kode ini nanti tamat aja. Ibu-ibu mesti dengar ini. Itu orang dibawa di lahat, Bu, mohon maaf. Di antara peristiwa-peristiwa di situ dek tamar yakaleng. Di antaranya jenazah waktunya dihadapkan ke Baitullah, naputar alena di awa. Tak padahal orang rajin salat itu, padahal haji roh. Pamator rajin mas sumpah jam mato haji ki, nakodoraka ki ditomato atta. Ini roh. Jawab dulu anak-anakku yang ada di belakang. Orang rajin salat tapi durhaka kepada orang tuanya, diterima tidak ibadahnya? Lo data diterima tidak? Padahal lo naik mas sumpah jatuh. Ya Nabi ya Rasul, bagaimana itu yang dimaksud dengan durhaka? Nah jawab Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fala taqul lahu ma'uffin. Jangan sekali-kali engkau berkata kepada orang tamu, tidak maukah? Ternyata itu sudah masuk kategori. Nah itu makukan anak tak tuh disuruh lo kaki dona la ilaha illallah. Itu sudah tanda-tanda. Tapi anak itu kayak ditonoleh di pas salah. Jangan sampai juga kita begitu waktu hidup orang tua ta. Suatu waktu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada jemaah yang menangis berkata, Ustaz, semua anak-anakku sudah sukses Ustaz. Saya berkata alhamdulillah. Mudah-mudahan anakku apa ketutumatun aku malupuni. Lalu berkata lagi, Ustaz, semua anakku sukses tapi mohon maaf Ustaz, saya curhat. Tapi kenapa anak-anakku tega kepada orang tuanya Ustaz? Tidak mau merawat orang tuanya. Saya langsung balik. Haji, Bu Haji, jujur bawan nih. Saya tidak mau panjang lebar. Saya hanya mau berkata, waktu hidup ki dulu orang tua ta, bagaimana cara ta? Apakah pernah jadi rawat atau tidak?
Kalau pernah dirawat, pertanyaanku, bagaimana cara tak merawat? Apakah hanya sekadar dirawat atau betul-betul merawat? Pada saat itulah jamaahku menangis lalu berkata, kenapa Ustaz tahu? Maka dana, begitulah Allah memberikan pelajaran kepada anak yang menyanyiakan orang tuanya. Karena bukan sekarang itu kisah nyata, kisah yang bukan nyata, bukan itu kisah fiktif. Mereka tongen itu mah kokoi anak, malopo bulana, malok zamanna, tapi melok perlu loka di tomatuanna. Jangankan balanja na ring kasih setiap bulan, loka lagi naita tomatuanna na de setiap bulan. Betul tidak? Betul tidak? Sembayan nih, tapi di rokai tomatuata, di harapat tuh. Sikuna roka apa Pak deh? Bagaimana Pak? Lanjut atau stop? Masih lanjut. Nggak pose jadi kita. Pokoknya kalau ada di sini ada roha kemanron, lisan ngerti. Yang kedua, setelah dihadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah, perintah Nabi yang kedua adalah lakinu mautakum. Sebelum lakinu mautakum, Nabi menyampaikan ikra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang sakratul maut itu bacaan Al-Qur'an surah Yasin. Mengaji ki. Para ulama tua itu anak-anak di pertama di pesantren para lu. Idi Tommy bak tumatuk man rasa-rasa nak di pertama nak tak saya di pesantren idi Tommy. Pak Ibu, kisah nyata saya cerita. Pada saat ada orang kaya sakratul maut. Bayangkan, iya taniaka anak-anak, taniaka keluarga anak, magi kasih lapung anak, anak suruh-suruh, nah iya nak telepon. Ustaz, tolong kasih Ustaz pertolongan tak kutunggu Ustaz, kadang maka memang, nasi sakaran itu mau aku Ustaz, maka dak baca ya, nasi awe Ustaz, dia wiseng Ustaz, ini nah, maka dak ita ini roh, anak-anak roh. Telumanen robolana, telumanen ngotona. Tapi emadan itu matana, dia sekedar lari gaukang. Terpaksa karena waktu itu menangis. Saya iba juga lalu berkata, jadi kasih begini panggil, pidokol maki paling, kuliah orang tuata, sambil saya bacakan ayat demi ayat yang mesti dilakukan sebelum orang meninggal. Padahal sukses semua nyaru anaknya deh. Apa artinya sukses anak ta? Mega mana doi nama tarimana jabatan, tapi dek naisengi persoalan menuntut orang tua pada saat sakratul maut. Makalingan ni roda ada nak, makalingan ki. Betul tidak? Betul tidak? Tidak sedikit kejadian di mana-mana mi kejadian yang begini. Di mana-mana mi ada kejadian orang tua sakarat, tapi kita tidak mampu melaksanakan tugas yang mesti dilakukan pada saat sakarat ni tamatuanta. Apa tadi? Baca surah. Ulangi, baca surah Yasin. Pasti kalau saya dan tadi santren. Nako 5 pertama saya di minimal. Nako telu pertama saya di. Nako saya di pesan di pertama saya di. Muka jemaah maka Ustaz dole berpisah sih bang anakku Ustaz tidak bisa kak pisah dengan anakku. Mak komana matu tahu-tahu matu anak dek gagal tuh orang tua yang reda berpisah dengan anaknya. Tapi mesti demi perjuangan pasti kita akan meninggal dunia supaya anak akan selalu menjadi pahala jariah nak mate nih. Maka pasti seorang ibu akan reda meninggalkan anaknya. Bu, atau yang mereka nurek nanti ini doakan memang dari sekarang. Jangan besar pi baru doakan supaya masuk pesantren. Begitu kecil doakan ya Allah. Semoga anak yang masih kecil ini Allah mau nanti sekolah di pesantren ya Allah. Doakan. Tergantung itu niat tak pemula bicu anak tak. Tapi kalau memang dari kecil tidak pernah diniatkan, tidak pernah didoakan, maka wajar kalau dia pun tidak mau pergi di pesantren. Alhamdulillah. Bu. Banyaknya hadir yang datang malam ini. Kalau semua nanti amalkan pada saat orang tuanya sakarat, dihadapkan orang tua ke Baitullah, mengaji anak dan cucu nanti pada saat sakratul maut, maka pahalanya akan mengalir kepada Ustaz Ansar. Tapi pramatonu kuniakan, ya Allah semua pahala yang karena ceramah ya Allah, beri kami semua untuk almarhum orang tua ya Allah. Barak meninggal Pak, anakku nanti yang tuntungi kembali ilmu agamamu ya Allah. Beruntungnya rotama tuai. Tapi nak kok sangit lino mi disapa. Siapa yang kita mati. Tidak akan pernah habis itu kalau dunia mau dicari. Betul tidak? Betul tidak? Suami yang katanya sayang, suami yang katanya hidup semati, nak kok mati nih, dampeng, boting apa ingat. Betul tidak Pak di belakang?
Pak Kinta itu cicing, betul tidak? Nama tuh dan jabar. Ada yang tanya, Kak, bagaimana dengan Ustaz Sansar? Sama aja, semua laki-laki sama aja, apalagi dia ini umri. Dulu gimana Pak Desa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacakan surah Yasin. Yang ketiga, apa yang dilakukan supaya sempurna pengajian kita malam hari ini? Setelah dibacakan surah Yasin, maka dasi nabita lakinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa satu kali sama-sama? La ilaha illallah. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkan kami mengucapkan la ilaha illallah pada saat zakratul maut. Amin ya rabbal alamin. Milau kira di Allah Ta'ala, milau kita teru. Apalagi nak semua apa dia. Tahu aku mana kasih. Saya tahu umur tak mungkin sudah sekitar 70 tahun. Milau ni teru. Milau kita terus setiap pula sumpah ya Allah. Mudahkan hambamu ini Allah mengucapkan la ilaha illallah pada saat zakratul maut ya Allah. Milau ni teru, milau ki. Kenapa mesti minta terus kepada Allah supaya dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah pada saat zakratul maut? Karena kenyataan yang berbicara. Dia makin kenyataan. Mudah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Menuni. Pak biasa mana mungkin itu minta tahu mati. Bagaimana pada saat sakratul maut? Mudah tidak? Tanpa Bapak Ibu jawab bahwa itu susah. Saya tahu jawabannya. Karena kita selalu menyaksikan orang yang sakratul maut. Ustaz Ansar sering mentalkin. Begitu saya talkin jemaah 3 kali membisikkan la ilaha illallah. Nareko pura ni pikat telu ku pawang. Saya mundur. Nakode pagaga kode. Dalam hati saya berkata, buat apa kita mentalkin orang yang tak lupa watuna tuwo? Buat apa kita narepoti orang yang memang tidak pernah meminta pada saat sujud supaya dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tergantung gitu. Nareko memang sangat dipubiasangi, sangat diniakangi, sangat milauki, nalomuaki tupuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Resep, baik anak muda. Gurutta ambo dalle waktu kung kadimangkoso aga naseng. Resep sukses itu sebenarnya satu ji, malomo. Aga naseng gurutta ambo dalle. Puriati mulokie pasti muruntu. Puriati. Ia mau masuk anaknya di pesantren Puriati, maka dia puak kiparenga kasih dalek barang engkan aku tam pesantren niaka memang teru. Ia mau punya anak saleh saleha Puriati, ya Allah semoga nanti anak-anakku semua ini anak-anak yang saleh dan saleha Puriati ya roh. Ia mau jadi apa Puriati, pasti diruntuh itu. Itulah yang diucapkan oleh Gurutta waktu kung karimangkoso masih sekolah. Puriati dicinai pasti itu diruntuh. Tapi nak kode matoding ka di Puriati termasuk narodendre Puriati rodi lalengatita maka dai puan lomuanga mengucapkan la ilaha illallah pada zat sakratul maut maka pasti malomotongong itu matu nareko sakratul maut ki Pak Mega tahu tak kalupa Mega dene selena kada matuwa ni enggak tahu itu tahu dene selena kada matuwa ni tapi dia apa gadi umur sudah 65 tahun tapi dia semua anak darah lena ulala. Ya pura kejadian, pura mata rama. Maka dari ibu-ibu nakuk taksir biasa tanjana umur 70 tahun nih, ya kurang lebih 70 tahun. Agak nase, Ustaz, saya pensta. Maka daga pens di mana? Dia bilang selalu kuliah di televisi ceramah. Jadi alhamdulillah barak kami itu. Tanpa maka dari Ustaz, bisa tidak saya abadikan? Selfie dulu. Udah. Tanpa nala to pena, nampak kowe. La ilaha illallah. Akadaka ini seandainya anak darahmu, harapanmu. Percaya ini rodendre, tabe nene, agar rodendre, hadapkan ke Baitullah. Yang kedua, surah pota mengajiangi surah Yasin. Yang ketiga, surah pota anata mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut. Mangkala akhirul kalam la ilaha illallah dalal jannah.
Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah pada zat sakratul maut, dahlal jannah, pasti akan masuk surga. Dek itu nang kenapa Nabi tak siapa yang rajin salat berjamaah pasti tamat surga. Magai karena biar rajin sempaja narik kemejak sifat apalagi doraka di tamat tak celaka gitu. Betul tidak? Betul tidak? Kan orang yang haji mabrur akan dapatkan balasan surga. Tapi pertanyaannya haji ribu mabrur paki. Jangan sampai baru bisa 1 minggu kamu di kampota lenyap haji ta. Mana engkau Ustaz? Haji mabrur itu bukan pada saat kita di padang Arafah, tapi haji mabrur itu engkanal disukit di kampungnya. Dole muaka rodo pertahankan haji mabrur ta. Pas siapa tahu sampai engkau pertamina domino hidimu pemendogi. Dia maka kue haji nak kau pertamina domino dia mana? Dia mana? Bukan haram, tapi haji nih. Apalagi nak kelokan ya agak karaoke mang lain totong, calalalala, deh haji. Tapi terakhir sini tangan aja di laut. Kalau di sini jangan gini ya. Tabe pak. Mengucapkan la ilaha illallah tergantung dari amal ibadah yang kita lakukan dari sekarang. Tapi narik kodoraka di tamat-tamat dega harapan tuh. Pak tanya tahu nabi tak bonga-bonga tuh anak-anak emang kok mereka tahu apa taliok di tamat-tamat namanya enggak season itu. Jadi tuh nama menu mega season itu anak-anak kok liok pelet di tamat-tamat. Jadi nama menu pak kok menurut tak dan apa krok? Betul tidak? Terlalu banyak makokoi kasih tamat-tamat, terlalu banyak orang tua kodong sebenarnya dia menangis tapi tangisannya disembunyikan di hadapan orang anaknya. Memang dia tidak menangis di hadapan anakku, tapi dia akan menangis sebentar pada saat sujud gitu. Dia akan menangis, kenapa semua anak-anakku kodong tidak mau mendengar kata-kataku. Mompo ni makokoi matan resikola anak-anak ede, tapi dek kena kasih nailok mangkaling ada di tamat-tamat. Mompo ni roh. Makanya saya wala tuh pelajaran dia Pak Ibu. Setiap kali menatap wajahnya anak-anakku kasih. Nak telu itindro si bang. Biasa kak wita madece wita rupana nama kedak kak puang. Semoga tiga hore ngadale puang anakku mana puangi. Barat dek mua gaga meleper loka di tamat-tamat na puang anggeku mate kasih. Pak jangan sampai malupa na meleper ya ilaha illallah ya Rabbi. Dikasih tuh. Nak meleper anak di tamat-tamat la ilaha illallah. Mage. Jangan di menu tapi dikasih tuh pedi nah. Nak dia memang kali ada anak-anak di tamat-tamat. Betul tidak Pak Ibu? Betul tidak Pak Ibu? Tapi anak yang biasa memeleper lo kali tomatana, kupawa memang ni makokoi. De tomu mate sangadina mukasiai, pakoga meleperut atau matu anak tak lo kadidi. Ulangi sekali lagi, anak yang selalu meleperut pergi dari orang tuanya, maka kupastikan malam ini dengar baik-baik. Tidak akan meninggal sebelum kita rasakan bagaimana rasanya diperuki oleh dia anak ede. Itu pun kita akan rasakan suatu saat. Supaya kita mengerti bagaimana sakit yang pernah dirasakan orang tua. Makanya Pak Ibu, sebelum takziah ini kita berakhir. Kadami kode, lama. Lama mata? Sebelum kita berakhir, saya ingin titipkan 2 ilmu. Yang pertama supaya anak-anak tak semua ini berbakti, supaya anak-anak tak semua mangkali ngada. Bara iya maneng anak-anak tak mentaji anak madece maneng apalagi nak mate ni. Kedua elok diamalkan. Yang pertama doa, yang kedua adalah syarat. Tania doa tapi syarat mi. Apa itu? Doa yang pertama ada dalam Al-Qur'an. Orang tua dulu memang umumnya tidak tamat SD SMP. Tamat tu biasa tu tabicu dan tamat SD SMP upan aku temui kasih. Kenapa? Karena waktu itu yang namanya sekolah memang sangat jarang. Mungkin tamat semua juga. Saya juga orang tua aku tidak tamat SD waktu kecil. Mau sekolah tapi tidak ada. Jangankan sekolah nah. Anu diandre lagi nadik gaga kasih nah. Tahun-tahun 60-an. Bagaimana cara tamat sekolah? Tahun-tahun 50-an. Tapi kenapa? Orang tua dulu kita memang tidak tamat SD. Tapi melece mana tuh di tanah nah. Melok mana di tampe-ampe anak nah. Mak barakak mana tuh di tanah nah. Bandingkan dengan anak-anak tamakokoi yang sarjana umumnya titelnya banyak tapi dia na menghargai loka di tamatuan. Beda tidak?
Coba nih, waktu tak bicu Pak Ibu. Kalau duduk orang tua tak begini, tidak yakin nggak, tidak ada mau berani lewat begini saja. Dek elok tuh apa tuh. Betul tidak? Kalau duduk bapak begini, tidak ada itu waktu kecil mau lewat begini. Pasti paling tidak begini ki. Tapi coba anak-anak sekarang zaman now. Coba. Nah resenya gajar aja nama mana ada menu. Padahal serjana nih roh. Ada yuk ya lebar. Apa masalahnya? Apa yang terjadi? Tiada lain yang terjadi dan tidak bukan. Yang tiada lain dan tidak bukan adalah doa yang sudah kurang menghadap kepada Allah. Doa apa yang dibaca? Baca doanya Nabi Ibrahim, dan yang kedua baca dengan baik doanya Nabi Zakaria. Doa ya roh. Apa doanya? Saya bacakan satu kali. Buka semua hati kita dan terima dengan niat. Ya Allah, ku terima ya Rabbana doa na baca Ustaz Ede. Saya bacakan satu kali dan diterimai. Rabbi habli minas sholihin. Itu satu doanya Nabi Ibrahim. Doa yang kedua kita rimai. Doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Jangan direkangi. Kami di YouTube. Makanya sebentar kalau sudah mau ceramah nonton di YouTube. Bagaimana? Masih mau? Sambung? Tadi doa. Sekarang syarat. Syaratnya toriolota. Mesti dibuka. Tidak apa-apa ilmunya dibagi. Ya tu toriolota magi nama kiade sisengi. Dia lalu dia nana kongket tudang. Sangalina patabek sisengi. Dibandingkan dengan kita. Coba dijawab dengan jujur. Waktu kecil, sebelum saya bahaskan, coba diingat semua yang hadir. Kalau yang umur 20 tahun, nana kasih. Tapi yang sudah berumur 30 tahun masih diingat itu. Waktu kita kecil, kalau orang tua ada tamu, dan kita lari-lari, apakah orang tua tegur dengan berkata, nak ansar, jangan lari-lari? Ataukah orang tua hanya menegur lewat tatapan mata, ataukah dengan tangan? Yang mana yang umum? Yang mana yang umum? Yang umum adalah dia menuk tudung mata. Tidak ada itu ucapan keluar di mulutnya. Yang dia lakukan begitu anak lari-lari, dia biarkan anak lari-lari sampai matanya bertatapan dengan mata bapak atau ibu. Begitu bertatapan langsung itu dapat koi mata matatna si matata. Aro? Ita gado mi papa koi. Dek na dole tinro Cino mi tama tahu. Saya ingat sebelum pergi di Bangkoso 92 tamat SD di Bantimurun di Maros. Begitu natatap mataku almarhum ayahanda tercinta. Langsung matokit sodo sedih. Langsung itu dan kita mengerti bahwa kita dimarahi. Tapi coba beden praktekkan di rumah besok. Begitu ada tamuta. Kasih begitu mata kasih nanti terus lista kan ata begini. Kalau tidak nak bilang anak tak ngapain amat lalena mata anak. Apa yang beda, apa yang keliru, apa yang tidak dilakukan lagi? Ternyata satu sara baraka ya tanya mah doa, baca mi. Tamnya berdoa, baraka sara nasib tamatoy. Engkau tu nasib tamatoy mapakoi. Anak bau. Nareko engkau lebih nanan rena anak tak ajak lalu ribuan ina. Andre lebih nanan rena anak tak makan lebih sisanya anak tak, dan makanan itu pada saat dimakan berdoalah ya Allah semoga nanti jeripayahnya karisona anakku kuan retoi puang Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tidak? Betul tidak Bu? Itu mi barakah yang pertama. Jadi jangan pernah dibuang sisa makanannya anak tak. Orang tua dulu kita seperti bapak-bapak ini selalu dengar kata-kata itu. Tapi mulai tidak dimengerti menjelaskan kepada anak-anak. Orang tua dulu kita tidak bisa ceramahkan. Nasabah dikasih nang kalau di pesantren sekolah. Tapi nalakukan iro. Nanti anaknya yang di pesantren jelaskan. Begini masuknya. Apa masuknya? Orang tua yang selalu makan sisa makanan anak-anaknya. Maka dipastikan tidak ada anak yang mau kurang ajar lo di tempat tuanna. Dek tu gak aga. Siapa nih? Makanya kalau ada anak-anak kurang ajar ke orang tuanya, mungkin dari kecil tidak diamalkan orang tuanya, makan sisa lebih makanannya anaknya. Andre ro.
Makanya mulai besok nak kau ditik mana anak tak dibotingnya deh. Engkau atau akika. Nak kau bumbu mana dengan rena di penena. Pesan nih. Tapi nak kau telu anak tak bumbu mana nan rena dia campuri. Taruh mana penena dia lota. Apa Andre? Baraka. Pesan saya mosa. Kalau tidak bisa habiskan panggil bapak Baraka. Tidak mau kurang ajar itu anak kalau itu dilakukan dari sekarang. Ini juga kami dapatkan waktu masih mondok di Mangkoso. Guru tambo dale nang ngajar akang biasa. Napi tangi diambil satu piring besar, dimakan sedikit. Baru guru tak berkata, semua santriku jumlahnya ribuan. Pada malam mana nih tak cedek-cedek na Tuhan rebaraka ede. Insyaallah mak baraka tuna. Yang jadi ulama besar, tapi dia nak kurang ngajar lo ka ditawa dek, nak kurang ngajar timuna lo ka ditawa toanna. Yang jadi pejabat di kantor, jabatannya paling tinggi di kantornya, tapi tidak pernah mau kurang ngajar kepada orang tuanya. Kenapa? Karena berkah makanan itu yang pernah kita makan. Kembalilah, itu searabnya roh. Jadi mereka kata mereka, Andre bina jangan pernah dibuang. Yang kedua Sarah, desakan itu jam 9 milewa. Oh sonanya, orang ini selalu sedih. Yang kedua, ada pada minum yang diminum air gelas. Coba diingat waktu kecil, gelasnya bapak itu dengan gelas yang kita minum beda tuh. Umumnya bapak, gelasnya ditutupi, ada penutup gelas, ada penutupnya gelasnya. Kenapa ditutupi? Engkau tu baraka na taro, pak disengena guru tak mana loka di tomato ata. Gelas untuk anak dipakai bergantian, tapi gelas untuk bapak itu tersendiri. Apa yang dilakukan bapak dan apa berkahnya dengan air ini? Itulah berkahnya. Anak tidak bisa makan sebelum ingat orang tua. Mungkin sekarang kaya raya di Timika atau di Merauke atau di Papua atau di Kalimantan. Dek nole manre tu nak kode nanggerai sama tu anak dengan barakah air minum itu. Iya tu na banyak anak. Apa nak bilang? Tiba-tiba ilokan ala HP na menelpon orang tuanya. Umi, Bak purani mandre. Begitu bilang uminya, ya pura anak sehat mana. Baru enak makan. Bismillah, siapmu itu waktu aku. Tapi ada tuh anak tuh, kalau enak dimakan, lupa orang tua anak. Tapi kalau tidak ada yang makan, anak baru dengan orang tua. Ada tidak begitu? Ulangi, ada tidak? Banyak. Kalau ada enak-enak, tak ada yang orang tua anak, istrinya aja selalu bawakan. Engkau mami. Begitu pula mama mau makan apa? Akadani benena beli nasi goreng, beli tongki martabak. Tapi nak kota matuana dek muna nak kadaming, elo gimana reaga? Yo langsung. Ara dek ditimpaga sih. Kok kita ngetimpa nak ditimpaga. Apa amalannya air minum? Apa yang dilakukan? Air minum itu pernah tanpa kita sadari. Orang tua tak minum, sisanya dia tiupkan salawat. Baru dikasih minum kepada anak-anaknya, tak sedikit-sedikitnya. Orang tua yang pernah lakukan itu kepada anaknya, insya Allah sampai meninggal mulutnya anak tidak akan pernah kasar tuh kali tomatuah. Dek nelok kasar timuna tuh. Dek nelok kasar tuh. Biar memanggil orang tua, Pak Tabe. Maki ada tu anaknya, nak pokok tu dilakukan makokoi. Air minum tak, tupkan salawat, apa indungan anak tak apa tak. Dia tu nak kurang ajar. Insya Allah. Saya alhamdulillah pengakuan jemaah. Apa dia bilang jemaah pengakuannya dengan jujur Ustaz. Itu waktu ceramah ki Ustaz, ada kuliah air minum tak, sisanya di gelas. Masih setengah ada air minum di gelas Ustaz. Saya tahu ada barakat dari air minum tahu Ustaz. Begitu saya minum, alhamdulillah barakatnya Ustaz. Ternyata tidak bisa tidur siang malam. Ku ingat selalu. Makanya nak kalau kau angkat kau helm malah barakatku. Ilung bikut cina. Tidak bisa tidur sampai wangi. Terbayang-bayang. Lanjut sedikit lagi dik. Telu mani apa purai deh. Ada. Dodonnya. Yang ketiga, barakahnya ada di mana? Barakahnya ada pada
Orang tua dulu kita setiap memberikan sesuatu, dek natu na coy timun na mencai-cai. Betul tidak? Ingat ki orang tua waktu kecil. Apa nak kasih ki? Tidak ada itu ikut kata-katanya. Biar boros ki, paling bilang jina pelan-pelan muki dina. Aro pelan-pelan dina. Dek itu nama kita dongok nanya. Tapi coba bedeng ibu-ibu makokoe. Begitu anaknya boros, akan kedangi dong pala iya. Pernah suatu waktu di tengah pesta, pura diliang es krim anak-anak. Elo si elo si balong, mana sama mencai mana tak kedabun anak-anak. Ini di sini buah-buah nanya. Suaminya langsung juga bilang, masa dibilang anak tak tidak ada buah-buahnya. Nah tahun liwat ni menrina tensi na. Tak pala kain na tanjak to pada kedai. Si pada Tommy ko itu buah-buah. Nah begitu suaminya dikasih begitu, langsung dia balik bilang, mama sadar ki mama, masa tidak ada buah-buahan, nah setiap tahun ada nata. Deka buah-buahan naro na 5 anak nareki, deka buah-buahan na mega anak nareki. Dia dulu itu aku dia bilang gitu. Yang masih muda jangan ketawa, dia mising kau. Kalau Pak Desa boleh ji. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dulu kita sekolah. Ku ingat saya waktu ku sekolah, hampir 4 kilo jalan dari rumah waktu ku mau ujian, pergi di SD lain untuk persamaan, untuk ujian kelas 6 SD. Makanya selalu kita terlambat ke jalan kaki. Tapi coba beda sekarang anak-anak ada motor, ada mobil nak pakai. Tapi gara-gara ada motor, ada mobil, kadang tidak ada apa di pintu pagar sekolah anak. Begitu ditanya di mana kita sekolah nak, biar di situ kan di Bungur. Kenapa di sini kita? Apa yang salah? Tidak ada yang salah sebenarnya, tapi mesti dikembalikan. Mungkin tadi mamanya waktu nak kasih uang marah-marah. Enggak ada ring doi anak tak nak mencecai ki. Lenyit itu barakah nah. Kalau mau dikasih uang anak tak kasih mi. Enggak dicecai waktu nang ka delota. Pergi pi, silakan maki bicara kadek matu nang kalingai. Itu mi anak-anak biasanya bawa motor, bawa mobil, dia runtuh pintu sekolah anak. Karena uang yang dikasih uang marah-marah. Ulangi, uang marah-marah. Nggak ada juga begini di situ. Nggak ada juga begini di sini. Aduh, mengaku nih. Kukira di sana aja. Akhirnya Bapak Ibu, 3 tadi, kulangi. Telum kurang piangi. Yang mau saksikan lengkap barakahnya, yang keempat, yang kelima, yang keenam, 7 sampai 8. Sarah, engkau itu di YouTube ceramahku. Ini amalannya. Jadi 3 sudah kubahas. Yang selanjutnya dengarkan langsung di YouTube supaya puas ki. Bisa dengarkan yang anak tak, kasih juga saudara tak supaya diamalkan dari sekarang. Alhamdulillah. 3 tadi bacakan surah Yasin, yang kedua, yang ketiga talqin la ilaha illallah. Yang keempat, yang terakhir sebelum nyawa keluar. Pada saat kedua kaki sudah dingin. Kulangi, pada saat kedua kaki sudah dingin, maka bacakanlah segera ayatnya. Apa yang dibacakan? Surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya nanti dibacaan. Ni nyawai. Sebelum nyawa keluar, maka mata tadi yang tertutup itu pelan-pelan terbuka. Terbuka tuh. Kenapa matanya orang yang meninggal itu terbuka? Nah sahabat maka dan Nabi tadi nasutu nyawai sebelum diperlihatkan apakah taman-taman surga untuknya ataukah sebaliknya, dia sudah saksikan sebelum nyawa pergi. Begitu nyawa sudah keluar, maka nyawa pun dihadapkan oleh malaikat di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, biarkan engkau bawa ruh itu kembali untuk melihat jasadnya supaya dia melihat kenyataan. Siapa yang tutup matanya sampai dia melihat kenyataan. Siapa yang masukkan ke dalam kuburan orang yang meninggal itu. Ya natudu, alangkah beruntungnya orang kalau 5 anaknya. Nah pernah memang najarkan baik-baik di pesantren. Maka pada saat meninggal ibu ta, maka anak akan berkata, ibu, saya tahu ibu, engkau berdiri di samping jasadmu bu. Saya tahu ibu. Tapi lihatlah wahai ibu, anakmu tadi sudah melakukan tugasnya.
Anak pertama, kakakku yang pertama yang telah menutup matamu, ibu. Tersenyumlah karena bukan tangan orang lain yang menutup matamu, tapi tangan anakmu sendiri. Ibu, sebentar dimandikan dua kakakku yang perempuan yang akan membersihkan kotoranmu. Kakakku dua orang yang sudah belajar yang akan memandikanmu, ibu. Bukan orang lain yang direpoti, ibu, karena bukan tugasnya orang lain, karena itu adalah kewajibannya anak memandikan orang tua, ibu. Tenanglah pada saat sebentar dimandikan. Sambungannya orang yang beruntung. Ibu, sebentar kami berlima anakmu akan membungkus tubuhmu dengan kain kafan karena engkau telah mengajari kami tentang pelajaran agama, ibu. Akhirnya ibu, bahagialah ibu, sebentar di masjid anak pertamamu ataukah anak terakhirmu, saya sendiri yang akan memimpin salat jenazahmu, ibu. Lalu sebentar di dalam lahat, ibu, 3 kakak bersaudara. Anak pertama yang akan membaca ayat di bagian kepalamu, ibu. Anak kedua dan anak terakhir akan berjejeran bertiga kami di dalam lahat. Tenanglah wahai ibu, tenanglah wahai ayah, tenanglah wahai keluargaku, karena bukan orang lain yang kerja jenazahmu, tapi anakmu semua. Alhamdulillah. Inilah yang bisa disampaikan. Tapi sebelum ditutup, di mana-mana saya biasa sampaikan. Mantan presiden kita Habibie pernah berucap di usia ia menjelang meninggal. Kata Habibie sebagai renungan bagi semua yang hadir. Kalau mau bicara sukses anak-anak, maka di Indonesia ini, jangankan di Indonesia, di luar negeri pun jangankan di luar negeri. Hampir semua kalau kita ingin bicara sukses anak-anak, jarang-jarang orang tua beruntun seperti beruntungnya diriku. Karena anak-anakku semua orang cerdas, orang hebat, pekerjaannya semua hebat, kaya raya dan tinggi jabatannya. Kalau itu yang mau dilihat. Kata-katanya tidak persis 100%, tapi maknanya sama sebentar. Lalu berkata Habibie, tapi ternyata kekayaan anak, suksesnya anak, tingginya pendidikannya anak, itu tidak ada nilainya seandainya orang tua lupa dengan pelajaran agama untuk anak-anaknya. Karena yang kekal dan berbekas sebenarnya adalah anak-anak yang dari kecil diajari pelajaran-pelajaran ilmu agama. Itulah yang akan didambakan orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah. Akhirnya inilah yang bisa disampaikan. Kematian pasti ada. Yang jadi soal bokong aga ditaruangi anak ta. Jangan sampai idik lagi toki na mejak siapa mu paki anak tak matu tu kasin runtui nasabah idik mejak sipaki loka di padata rupa tahu. Itulah biasa terjadi. Maka dia tahu iga meme wero anak, maka dia tahu anak naji anu. Oh, meluk matu matu anak. Ayo kita dukung kalau pemilihan kepala desa meluk matu matu anak. Contoh. Tapi nak mejak si pengen tahu. Iga anak ro. Maka anak nasi tidak marapue. Tapi kena olala pada lebat mana 11-12. Semoga yang disampaikan ini ada berkah dan hikmahnya. Saya ulang sekali lagi. Kalau orang baik, sekali lagi orang baik yang meninggal, maka banyak orang yang meneteskan air mata bersedih. Tapi nak kau mejak sifat meninggal, apalagi masih ke Tony mejak sifat Tony, baca sangat di mati ki dek gaga atau terika masih. Malah maka dami anu reta pesan di mati. Pak Tom mejak sifat matoma ya tuh. Yang saya sampaikan semoga ada berkahnya, lisuki malaki baraka dan lisuki medin di Pasipang pada cengiri Tanjata. Begitu ketemu tetangga langsung maka dah assalamualaikum. Meluk munna tu di Tanjata saya tamu juga Tanjata. Mari kita berdoa sebentar ceramahnya. Sebelum kita berdoa lihat di YouTube di. Mudah-mudahan semua bisa lihat di YouTube. Jangan saya TikTok mi. Pada kau sakit TikTok, itu kan anak muda lori, tolong no. Ayo doa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin.